Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nani hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Mas. Ya alhamdulillah. Ini meneruskan pembahasan kita yang kemarin ini kayaknya menarik ya kalau kita membicarakan tentang bagaimana adab anak kepada ibunya begitu ya. Iya. Ini masih ada terusannya kitab Iya, Akhlakul Banin ini. Kalau kemarin apa ini kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita sekalipun tawaf itu belum balas ya. Maka di sini nih kepada ibu itu bagaimana? Nah, ini dijelaskan di kitab ini watabatasima amam hada iman. Kalau kita ini ketemu dengan ibu kita harus menampilkan apa ini wajah yang berseri ya. Kira-kira kita senyum kepada orang tua kita, jangan manyun aja kan itu ya. Ini ada anak bawaannya kok merengutai kan gitu ya. Orang tua itu sebetulnya mudah kok Mas. Iya, gimana ini? Artinya mungkin pengalaman Bu Nani. Semakin mereka itu kita lawan, orang tua akan semakin tinggi nadanya. Ya. Nah, sebaiknya kalau kita menjadi anak itu paling tidak kalau orang tuanya itu misalkan marah, ya kita harus posisi menurunkan ini ya, menurunkan ego ya. Menurunkan ego, kita harus lebih hormat, lebih taat, lebih santun. Maka insya Allah orang tua tidak sampai mengucapkan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Karena yang apa? Keras inilah, ya. Inilah bukti tawaduk kita pada orang tua. Tetapi kalau orang tua itu semakin dia ngomong kemudian dilawan, maka karena orang tua itu rata-rata orang tua merasa dia hidup lebih dahulu, makan garamnya lebih banyak, makan gulanya banyak, akhirnya tidak mau digurui anak. Sampai kadang, belum tentu. Kadang anak itu kan begini, dia merasa benar, dia itu ngengkel, kan gitu. Dia merasa benar itu dia akan ngeyel pada orang tuanya, saya itu benar. Tapi posisi anak itu saya harus bagaimana memposisikan orang tua biar orang tua lebih rendah dulu, lebih artinya lebih merendah. Bahasanya itu biar santai dulu, baru nanti kita klarifikasi sebetulnya begini loh mah. Kalau anak seperti itu mungkin orang tua tidak akan adem ya. Ya sepanas apapun pikiran mama gitu ya. Tetapi kalau lihat anaknya ini pelengah-pelengah gitu ya, senyum maksudnya, orang itu ya nggak tega. Kalau anaknya sampai sakit, ya itu tadi saya bayangkan begini. Kalau anaknya sakit misalkan, orang tua itu apa katanya? Yang namanya ibu itu, kalau bisa saya gantikan sakitnya nak. Begitu. Makanya kalau orang tua lagi tinggi, ya sudah kita mengalah. Jangan dilayani gitu ya. Semakin dia ngeyel, maka orang tua akan semakin naik gitu ya. Dan bahasanya itu nanti akan keluar bahasa kata ketakutan kita sebagai anak. Kalau orang tua sudah berkata-kata kasar, jadi doa. Ini yang bahaya ya. Bahaya yang harus dihindari ya. Makanya sebagai orang tua semarah apapun ya kalau berkata ya harus yang positif. Misalkan anaknya nakal, jangan kamu itu nakal. Nah jadi anak nakal sungguhan. Harusnya ya mudah-mudahan kamu jadi presiden, kamu jadi kiai. Saya kalau marah begitu, kamu jadi jenderal, kamu jadi begitu. Inilah orang tua yang juga harus yang baik ya. Jangan kemudian ketika emosi ini diluapkan sehingga bahaya. Maka di sini jadi anak nakal sungguhan. Makanya di sini disampaikan ini Bu Nani, wa tusafiha kullayaumin. Jadi betapa bahagianya ya kalau kita sebagai orang tua melihat anak-anak ini senyum, ramah, mau berangkat sekolah salaman kan gitu ya. Cuman problemnya ternyata membuat anak yang bisa senyum kemudian mau berangkat sekolah pamitan kemudian salaman ini ternyata nggak gampang. Gimana ini Bu Nani tip-tipnya kira-kira? Iya itu tadi kita bangun tarbiyatul akidah, ibadah, tarbiyatul akhlak dalam keluarga. Jadi contoh-contoh apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan orang tua ini akan menjadi contohnya anak. Jangan pernah memberikan contoh anak membentak. Dia akan jadi tukang bentak. Jangan memberikan contoh kita menyakiti anak. Itulah nanti guru yang paling pertama adalah akan diingat-ingat gitu ya. Dia akan membenci. Bahkan bahayanya lagi kalau sampai nanti anak dendam ke orang tuanya. Takutnya kalau sudah orang tuanya. Bahaya ya. Makanya kita sebagai anak itu harus bisa memposisikan, merendah
kemudian juga harus bisa menghormati orang tuanya, karena apapun itu adalah orang tua kita, harus dijaga, dan itulah pintu surga kita lewat seperti itu. Iya, betul Bu Nani. Makanya di sini diteruskan ini, wa tatawalaha bitulil umri fi sihatin wa afiatin. Jadi selain tadi kita senyum di depan ibu kita, kemudian salim ya kalau mau berangkat sekolah, lah kita ini diharapkan mendoakan kepada beliau agar umurnya panjang dan apa ini diberikan kesehatan lahir dan batin, kira-kira begitu. Iya. Orang tua itu tidak menuntut kita membalas apa yang kita berikan. Iya, Coba betul. bisa dibayangkan anak-anak sekarang ini, kalau misalkan kita menghitung jasa orang tua, bisa enggak suruh balas? Enggak kan bisa. Enggak. Berapapun Nggak kan bisa, ya. berapapun Walaupun nilai jadi anak. konglomerat gitu ya. Makanya yang dibutuhkan orang tua itu adalah perhatian anak pada orang tua. Itu sudah Iya, cukup. betul. Makanya senyumnya, kehadirannya, santunnya itu sudah cukup. Sudah cukup Iya, ya. enggak ada orang tua ganti pengorbanan saya 10 miliar. Iya, nggak ada ya. Nggak akan Iya. cukup ini. Maka di sini diterangkan juga wa antah daro min kulli syai'in yu'dzi qalbaha. Kita sebagai anak harus hati-hati, Iya, jangan betul. sampai membuat hatinya itu sakit Iya, gitu ya. betul. Inilah yang ditanamkan pada generasi kita saat sekarang ini. Apalagi remaja. Iya. Remaja itu gurunya, gadgetnya, Iya. lingkungannya, apa yang dia lihat itu akan menjadi gurunya. Iya. Saat anak sekarang ini itu bahaya sekali. Iya, ini- Makanya istilahnya begini, Mas. Oke. Jangan ngaji kitab putih, ngajilah Iya. kitab kuning. Kuning, Kan iya. gitu. Kitab putih Betul. mana-mana yang dibaca Iya, akhirnya. iya. Iya. Iya, anak-anak kadang nakalan Bisa juga. jadi kalau kita YouTube yang positif-positif. Iya. Makanya ini apa ini gimana kira-kira cara menghadapi anak-anak yang kadang-kadang mohon maaf suka membual gitu. Pamitnya dari rumah mau berangkat belajar kelompok bersama-sama. Nggak taunya nongki-nongki gitu ya. Nongkrong ngopi di bawah wifi. Gimana ini Bu Nani? Anak-anak generasi milenial kan biasanya begitu Kira-kira ya. Kata orang Jawa itu kacang itu tidak ninggal lanjaran. kata ibunya, Repot. kata ibunya. Iya. Itu kan bapaknya dulu. Oh, bapaknya gitu juga ya. Bapaknya, ibunya. Aduh. Iya. Iya. Makanya satu Mas harus kita kembalikan, jadilah orang tua menjadi contoh yang Contoh, bagus. Jangan iya. sampai dia akan menjadi role model itu orang lain. Maka insya Iya. Allah anak-anak kita itu kalau orang tua memberikan contoh-contoh habluminallahnya bagus, habluminannasnya bagus, maka inilah akan yang dilihat anak. Kita Iya, memberikan misalkan anak-anak kita masih kecil, orang tuanya sekarang di musim Ramadan, di bulan Ramadan ini suka bersedekah. Iya. Nah, dia diajak aja, ayo Diajak kita aja, bungkusi. ya. Ini nanti berikan ke sana, besok kalau kamu udah kaya, nanti seperti mama Iya. bisa memberikan. Ini pembelajaran yang gurunya ya Iya. adalah orang tua. Iya. Karena di Mengajar sekolah, dengan teladan ya. Iya, dengan Iya. contoh itu. Iya. Meskipun mungkin hanya makanan atau apa, itu kalau kita memberikan contoh ke anak itu insya Allah anak akan meniru. Ya, belajar berbagi ya. Iya, belajar berbagi. Belajar Iya. berbagi. Maka di sini ini ada yang menarik juga ini, Mbak. Idza amaratka bi syai'in aw ghadibat 'alaika wa la taghdiba 'alaiha. Ini yang harus disampaikan kepada anak-anak apabila ibu kita ini memerintahkan tentang sesuatu atau beliau ini marah kepada kita, jangan sampai kita ini berbuat bohong. Ini kadang-kadang kan anak kita ini kalau di luar membuat masalah, kadang-kadang kan sampai di rumah ini dibalik gitu, padahal dia yang melakukan kejahatan sama teman-temannya jahil misalnya, akhirnya kan digerutuk ke rumahnya misalnya kan begitu ya. Wah, cerita ke orang tuanya kisah salah kayak lo apa kan gitu ya lah, maka kita dilarang untuk berbuat bohong. Iya. Orang tua dulu kalau anaknya di luar ini berbuat salah biasanya sampai rumah malah dijewer. Iya, karena apa? Karena memalukan orang tua lah kira-kira Makanya begitu. orang tua begini, Iya. Mas. Jangan sampai percaya 100% ke anak itu. Kalau misalkan Iya. anak pulang nangis, tetapi kan memang dia harus dikuatkan, ya sudah, nanti ibu akan cari solusinya, nanti ibu tak kesana. Tapi langsung jangan sampai orang tua langsung labrak ke Percaya, ya. tetangganya, langsung marah-marah di situ. Orang marah itu kelihatan orang tidak ada isinya, Mas. Oh, kok gitu ya? Oh, berarti yang marah-marah itu isinya kosong ya? Isinya kosong. Sebenarnya kan kita marah itu kan harus elegan, Oh, marah yang iya. elegan kan Iya. begitu. Artinya begini, kita harus
klarifikasi dulu kan gitu. Yang pertama kita tenangkan anak kita. Ya jangan sampai nanti langsung menerima informasi apapun dari anak langsung kita telan mentah. Takutnya nanti begini, kalau sampai nanti salah persepsi, misalkan anak kita, saya tadi di Pak Guru diginikan loh mah. Akhirnya dia langsung percaya ke anaknya, kemudian dia marah-marah ke gurunya. Kan kalau sudah diklarifikasi sebetulnya begini loh Bu, anak panjenengan itu begini. Namanya orang tua, namanya guru, tidak mungkin dia akan membiarkan anaknya itu tersesat ataupun membahayakan. Pasti akan diingatkan. Makanya disinilah kita itu harus hati-hati ya. Iya, jangan langsung marah ke siapa-siapa. Khawatirnya nanti gini Bu Nani, kriwian jadi grojokan kan itu ya. Masalahnya awalnya kecil karena kita ini mendengar informasinya separuh-separuh, akhirnya malah menjadi masalah yang besar. Ini yang labrak tetangganya, anaknya bermain sudah gambloan, emaknya masih satru. Iya, masih satru. Ini berbahaya. Makanya edukasi itu orang tua ke anak itu juga harus diteruskan begitu ya. Makanya di sini dijelaskan kalau misalnya sampai kita mendapatkan ucapan yang kotor pun ya, itu jangan kemudian kita langsung mengembalikannya, tetapi harus kita tahan emosi kita ya, sehingga disampaikan di hadisnya Rasulullah itu la taghdab, jangan marah gitu ya, karena ini sejatinya bisa menimbulkan malapetaka ya. Jadi kalau melihat anak kita ini di lingkungan kurang baik ya, jangan terlalu percaya, tetapi kita harus mencoba menempatkan diri. Mungkin tadi dikuatkan betul begitu ya, tetapi kemudian kita juga harus imbang menasihati anak kita, jangan sampai kemudian menimbulkan masalah di lingkungan. Yang repot ini kalau merasa paling benar Bu Nani. Makanya kan begini Mas, kita itu mengambil keputusan jangan pada saat kita punya ego tinggi, marah. Itu nanti justru nafsu yang akan bergerak duluan. Bukan akal sehat ya. Bukan akal sehatnya, sehingga kan dia nafsunya yang dia takutnya nanti kalau betul, kalau enggak betul wis kadung kan izin. Cuman masalahnya yang nggak izin itu loh, memang kadang-kadang nggak ada izin ya, repot itu ya. Pada saat emosi. Makanya jangan sampai mengambil keputusan pada saat emosi. Memutuskan anak kita yang benar belum tentu. Saat sekarang itu kan memang kita harus berliterasi. Literasi tidak hanya di buku, makanya literasi di lingkungan dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita cari. Edukasi inilah yang orang tua harus bisa memahami lingkungan, memahami anak dan lain sebagainya. Memang anak itu kalau dituruti Mas, kalau anak itu kan maunya kan enak ya, yang bagus-bagus ya. Dia masih mau cari jati dirinya. Iya, dia ingin mengeksplor apa yang ada di dalamnya itu dengan kelebihan dan lain sebagainya. Itu di luar sana. Tapi yang namanya orang tua, kalau dari awal kita sudah kedekatan dengan orang tua, maka anak diajak sharing, jangan hanya diintimidasi, jangan hanya marah-marah, tetapi suatu saat anak kita itu harus diajak ngomong agar mereka menyampaikan keluhan, curhatan itu ke kita, jangan sampai ke orang lain. Takutnya nanti kalau orang lain, dia curhat ke orang lain akan ditangkap, wah bahaya, ini nanti akan merugikan orang tua, karena anak itu adalah investasi kita. Investasi kita yang paling mahal bukanlah harta kita, bukan deposit kita, bukan uang kita, tapi anak-anak kita. Makanya sebagai orang tua jangan hanya marah aja, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka sharing, sehingga apapun yang terjadi di anak itu disampaikan ke orang tua, sehingga orang tua tetap mengontrol, mengendalikan anak-anak kita ke depannya. Seperti itu. Jangan sampai nanti baru terjerumus, baru menyesal. Makanya kalau ini tadi pesan Bu Nani kepada orang tua ya, ini sekarang saya mau membacakan pesan ke anaknya gitu ya. Wa idza mana'atka faskut wala taghdab au tabki. Kalau kemudian ibu kita ini melarang agar kita tidak melakukan sesuatu ya, sudah diam saja, nggak usah dijawab gitu ya. Wala taghdab au tabki, jangan marah, jangan nangis gitu ya. Karena apa yang dilarang oleh ibu itu pasti sesuatunya sudah diperhitungkan gitu ya. Jangan-jangan wayai mau mendekat maghrib, anak perempuan kok mau pergi dari rumah kan itu ya. Wah ini bahaya kalau sambet sama demit kan bisa hilang, nggak bisa pulang gitu ya. Ada gimana ya? Itu menjelomprongkan, istilahnya kan begitu, menjerumuskan anak itu tidak ada, tetapi yang ada adalah memberikan pemahaman, pengertian dan ngeman. Apa itu artinya ngeman itu? Itu biasanya sayang lah, menyayang lah, menjaga anak. Jangan sampai anaknya terluka dan lain sebagainya, apalagi sampai hilang. Makanya kalau
Kalau iya, ibaratnya orang Jawa itu kalau punya anak perempuan itu berdirinya di ujung jari. Iya. Di ujung duri, Di bukan ujung ujung jari, duri. di ujung duri. Itu kan ya, itu kalaupun dia akan dikengkang, dia akan kabur. Iya, kabur. Makanya ya itu tadi harus diajak ngomong, diajak diskusi, diajak sharing, biar tidak sampai mereka itu lepas dari kontrol kita. Oke. Tapi memang anak, yang namanya anak itu harus diberikan pengertian. Iya. Apapun di dunia ini, setinggi apapun, sekaya apapun, setinggi apapun derajat manusia, kalau dia tidak memuliakan orang tua, maka hidup tidak akan Barokah ya tidak akan kira-kira. berkah, tidak akan enak, dia akan Iya. ujian itu silih berganti. Iya. Makanya kita sebagai seorang anak ya harus bisa memposisikan bagaimana kita menghormati, menghargai, bahkan bisa mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh orang tua ke kita itu. Ya, kata kuncinya mungkin ridho orang tua itu Iya, itu penting tadi. ya. Kita cari ridhonya iya, orang cari tua. ridhonya orang tua. Iya. Jangan sampai kemudian karena orang tua tidak ridho ini, wah rentetannya bisa panjang walaupun sudah berkeluarga, kadang-kadang harus jatuh bangun karena tidak nurut. Nah, itu tadi ya. inilah yang harus dipahamkan ke anak. Anak sekarang itu harus dipahamkan bagaimana kalau Allah ridho, maka orang tua ridho. Iya. Maka dimanapun posisinya, itu anak harus cari ridhonya orang tua. Dia mau ujian, Mah, mohon doanya ya, saya mau ujian. Bahasa itu nanti akan memberikan kemudahan saat ujian. Mau seleksi ke angkatan misalkan, begitu mau seleksi di angkatan ya, Mah doakan saya. Jangan sibuk cari doa orang lain. Ke teman-temannya aja, doakan saya ya, doakan saya. Doakan Ibunya saya. malah dilupakan. Ibunya dilupakan. Ini bahaya, anak sekarang begitu. Mau ujian malah dia ke dukun, pulpennya suwok, kan begitu. Nggak bisa. Makanya di sini harus kita kembalikan bagaimana ridhonya Allah itu terletak pada keridoan orang tua, khususnya ibu. Iya. Ibu itu kan bahasanya halus, Iya. kemudian Melati. melati, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Iya. Makanya Bahaya. anak-anak dimanapun berada, remaja-remaja dimanapun berada, cari ridhonya orang tua. Kalau pengen mendapatkan ridhonya Allah, mau seleksi apapun, insya Allah diberikan kemudahan. Ini sudah saya praktekkan, Mas. Iya. Saya tuh seleksi sampai 500, misalkan ada seleksi 500 orang dan Iya. diambil hanya 30. Iya. Itu kalau seandainya santen wis diperes sampai Iya, entek. sampai iya. Nah, saya berpositif aja. Semuanya ini adalah orang pinter, tetapi takdir Allah atau nasib Iya. itu berbeda-beda antara satu Berbeda-beda. dengan yang lain. Ada usaha, ada doa. Kalau saya doa, semuanya juga doa. Iya. Tapi saya pengen doa ke minta doanya orang tua. Bahkan orang tua kita itu, ibu saya itu kalau Jumat itu khatam Quran, tiap Jumat khatam Quran. Maka sampai kapanpun saya mau kemanapun, iya, saya mau kemanapun, Bu, doakan saya. Iya, doakan saya, Bu. Sampai dimanapun saya tidak akan pergi sebelum dapat Doa doanya dari- orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, insya Allah dimanapun kita berada, posisi kita akan aman, kita akan selamat. Iya. Nah, makanya Luar biasa ya. Jadi Iya. berbakti kepada ibu itu menghadirkan spirit yang luar iya, biasa. dan motivasi tinggi. Iya, Motivasi untuk maju, motivasi sampai begini. Saya pada saat kita berpendidikan, dalam proses pendidikan, Iya. ini ya kita berangkat memang bukan dari golongan orang-orang yang berada, Iya. tetapi saya hanya butuh doa orang tua. Kalau orang tua sudah memberikan ridho, insya Allah apa yang saya niatkan itu akan terselesaikan, bisa dibayangkan. dimudahkan Allah ya. Iya, saya bisa membayangkan orang tua itu hanya lulusnya SR saat Iya, itu. Iya. Ya, SR itu kan berarti setara dengan SD. SD, Tetapi dengan orang tua semangat dan doanya, doakan saya Ibu, doakan saya Iya. agar saya bisa sukses untuk pendidikan dan lain sebagainya. Hanya dengan doa beliaunya. Hanya dengan doa itulah saya bisa menyelesaikan sampai ke pendidikan yang terakhir itu. Butuh doa orang tua. Doa, Makanya anak sekarang harus kita berikan penjelasan. Jangan sampai kita sukses itu tidak sendiri, bukan karena saya. Tapi jangan lupa itu ada doa orang tua. Yang kita butuhkan ridhonya orang tua. Iya. Makanya anak-anak sekarang seleksi apapun, ujian apapun, jangan lupa minta doa orang tua. Iya. Karena cari ridhonya Allah, cari ridhonya orang tua. Iya. Itu yang harus kita tanamkan. Lah tadi Makanya ada jangan sampai doakan saya ya, temennya doakan saya, Iya. temennya lagi doakan saya. Iya. Dia sibuk cari doa orang lain, iya. tapi dia lupa minta doa restu Buat orang tua. orang tua, Ini iya. zaman sekarang itu tidak hanya anak, Mas, Iya, tidak hanya iya. anak. Iya. Kadang
kita mau meraih apapun itu justru mereka akan gengsi kalau tidak minta doa masyarakat, doa lingkungannya. Iya. Tapi dia gengsi minta doa orang tuanya, ini bahaya. Iya. Ini biasanya kalau ada event 5 tahunan itu kan ada acara gedan-gedan itu ya. minta doa sama semuanya, lingkungan gitu ya. Tapi jangan lupa doa minta yang doa manjur itu doanya orang tua. Iya, Inilah. itu jangan lupa pemirsa, minta doa kepada orang tua itu penting. Bu, saya tanya Bu, Iya. kalau biar orang tua bisa jadi referensi kemajuan zaman secara keilmuan bagi anaknya, gimana kalau dia harus ikuti? Nah, Bagi orang tua PR-nya apa? ya, PR orang tua itu memang besar sekali karena memang orang tua itu punya keterbatasan. Tidak semua orang tua mempunyai pendidikan tinggi. Tidak semua orang tua memahami. Tidak semua orang memahami ilmu dan teknologi. Tetapi orang tua menanamkan iman, menanamkan karakter ya jujur, disiplin dan lain sebagainya. Inilah yang justru menjadi modal mereka untuk sukses. Ya, itu. Makanya kalau kita misalkan mengandalkan orang tua saya aja baru lulus SR, tetapi kalau saya ajak diskusi tentang masalah akademik, ya jelas gak nyambung. Maka diskusilah kita dengan orang tua yang sesuai dengan kemampuan orang tua, dan kita minta doanya orang tua. Mungkin dengan agamanya, dengan Bu kok bisa toh kamu pengalamannya itu, lah iya, ya. justru itulah yang paling berharga. Iya, itu adalah lapangan kenyataan, inilah guru kita. Iya. Makanya Nggak tetap harus secara saintifik itu. iya, tidak harus. Memang guru, memang kalau kita misalkan itu tentang teknologi, pengetahuan dan lain sebagainya. Betul. Sementara kita konsultasi fisika, mak kita aja nggak bisa fisika, itu kan nyambung. Kalau tua muda Bu, Iya, mama muda ya. kalau generasi sekarang. Ya, kalau generasi sekarang ini memang orang tua itu harus bisa mengarahkan. Artinya mengarahkan kepada anak, kalau selagi itu positif, oke, kita berikan izin. Tetapi kalau mengarah kepada hal-hal yang membahayakan masa depannya, membahayakan dirinya, maka disinilah yang orang tua harus posesif, artinya harus bisa kontrol kendali, itu harus kuat. Inilah orang tua. Memang orang tua itu susah. Kalau nanti sampai di ayat Al-Quran kan jelas, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naron. Ya orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau misalkan kita selamat, ya jangan selamat kita sendiri. Sendirian. Iya. Sementara anak-anak kita terserah Nggak karemu, selamat, iya. sholat yo karemu ndak bisa. Makanya tetap ada bimbingan orang tua. Bahaya itu Bu Nani, nanti jangan-jangan kayaknya kita ini oleh Allah dimasukkan surga, tapi nggak jadi masuk surga karena ditarik sama anak kita yang makanya orang tua saat digandoli, sekarang, bahaya. orang tua saat sekarang ini memang sulit, Mas, karena memang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu, keluargamu ini adalah ujian. Kita bisa diuji dari anak-anak kita bisa diuji dari jabatan, kita bisa diuji dari harta. Tapi orang tua yang paling tidak kuat kalau diuji oleh anak-anaknya. Maka jadilah anak yang soleh dan solihah, anak yang qurrata a'yun, anak yang berbakti pada orang tua. Itu sudah cukup orang tua itu. Ya, pemirsa yang berbahagia, wah luar biasa ya bagaimana kita punya harapan bahwa di dalam kehidupan kita jangan sampai kita ini diuji oleh anak-anak kita ya. Jangan sampai kemudian anak-anak investasi kita, Mas. Iya, menguji kita. Oleh karena itu mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afadil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah
materi yang sangat luar biasa yang bisa menjadikan panduan bagi kita sebagai orang tua maupun anak-anak begitu ya. Jangan bosan untuk tetap mengikuti channel Gus Gaul. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.